Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita balik lagi di video pertama untuk semester genap ini. Tepatnya di mata kuliah Islam Kemuhammadiyahan untuk semester genap di minggu keempat dengan materi wudu dan tayamum. Baiklah, kita di sini sama-sama akan mempelajari sifat wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sifat toharohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan membahas dua macam toharoh. Yang pertama adalah wudu dan yang kedua adalah tayamum. Baik, sebelum kita sama-sama mempelajari ini, sama-sama kita mencari tahu dalil-dalil dan juga fatwa-fatwa atau ijma para ulama mengenai tata cara wudu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebelumnya perlu tahu dulu nih, apa sih itu wudu? Ya kan? Kenapa sih kita sebagai seorang muslim harus mempelajari tata cara wudu yang benar? Memang seberapa penting wudu itu? Pertama kita cari tahu dulu sama-sama ya. Wudu itu apa sih? Jadi wudu itu diambil dari secara bahasa. Wudu diambil dari kata al-wadha'ah yang artinya kebersihan dan kecerahan. Apabila dibaca dengan dhammah menjadi al-wudu, maka artinya adalah berwudu atau mengambil air untuk wudu. Apabila dibaca menggunakan fathah menjadi al-wudu, maka maknanya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Apabila dikatakan tawaddu'tu lis-shalah, maka artinya adalah aku berwudu untuk sholat. Sementara secara syariat, apa sih itu wudu? Wudu adalah suatu cara kita atau suatu perilaku kita. Katakanlah wudu adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk mencuci atau membasuh sebagian anggota tubuh yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi kita untuk sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti sholat, kita harus suci dari hadas. Nah, apabila di bagian tubuh kita ini memiliki hadas, memiliki kotoran, maka berwudu itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran itu supaya kita bersih secara jasmani dan memenuhi salah satu syarat sah sholat. Seperti yang kita tahu teman-teman bahwa di dalam Islam salah satu amalan yang akan pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Setiap muslim di yaumil hisab nanti akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditimbang amal pertama kali sebelum sedekahnya, sebelum puasanya. Pertama yang akan ditimbang adalah sholatnya. Begitu juga sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Dan ada juga sebuah ungkapan bahwa sholat inilah yang membedakan kita sebagai orang Islam dengan orang-orang kafir. Seperti ada ungkapan al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholah. Perbedaan antara orang muslim dan kafir yaitu meninggalkan sholat. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim itu tidak sholat atau meninggalkan sholat, maka apa yang membedakan kita dengan orang-orang kafir? Nah,
sebenarnya bukan keluar dari konteks, tapi mari kita sama-sama memahami bahwa pentingnya sholat itu juga didasari oleh pentingnya wudhu. Tidak ada sholat tanpa adanya wudhu. Jadi teman-teman kita tentu paham itu semua. Dan sholat ini juga memiliki beberapa dalil. Di antaranya yang pertama, dalil yang datangnya dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Setelah kita membaca atau menemukan dalil tersebut, tentu kan itu sangat universal ya. Kita di ayat tersebut tidak dijelaskan bagaimana sih membasuh tangannya gitu, bagaimana membasuh wajahnya, bagaimana cara-cara bertayamumnya. Maka kita bisa menemukan cara-cara itu dari dalil-dalil atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 135, Muslim nomor 225. Sebagaimana juga disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu shalatum bighairi tuhur wala shadaqah min ghulul. Allah tidak menerima salat yang dilakukan tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil penipuan. Hadis riwayat Muslim nomor 224. Ada banyak sekali dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabatnya mengenai betapa pentingnya wudhu ini disyariatkan dalam agama Islam. Sebagaimana ijma para ulama juga, dari Imam Ibnul Mundhir rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, para ulama telah ijma atau bersepakat bahwa sholat yang dilakukan seseorang tanpa bersuci tidak sah jika ia mampu melakukannya. Al-Ijma halaman 3 nomor 1. Kalau tadi di pembukaan kita sama-sama sudah belajar, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa ternyata wudhu itu secara syariat adalah mengambil air yang suci dan mensucikan untuk membasuh atau mencuci beberapa anggota tubuh kita yang telah disyariatkan untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi kita sholat atau ibadah yang lainnya. Intinya kita berwudu untuk mensucikan diri, untuk membersihkan diri. Ternyata wudu bukan hanya membersihkan jasmani saja, tetapi membersihkan rohani kita. Seperti dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu mencuci wajahnya, maka keluarlah setiap dosa dari wajahnya yang ia pernah lihat yang haram dengan kedua matanya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Bila ia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah setiap dosa dari kedua tangannya yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir. Dan bila ia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir, sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dan dosa.
Hadis riwayat Muslim nomor 244. Disebutkan juga oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim berwudu, maka keluarlah dosa-dosanya dari pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Apabila ia duduk menanti sholat, ia duduk dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir nomor 7560. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'i Shaghir nomor 444. Jadi ternyata manfaat wudhu itu bukan hanya membersihkan fisik saja, bukan hanya membersihkan badan, ternyata membersihkan dosa-dosa kita. Oke, langsung aja kita ke tata cara wudhu. Bagaimana sih tata cara wudhu itu? Ya, setelah kita tadi mengetahui beberapa hal mengenai wudhu, mulai dari pengertian wudhu secara bahasa dan secara syariat, lalu manfaat wudhu, keistimewaan wudhu, dan sekarang kita sama-sama mencari tahu seperti apa sih sifat wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita pasti tahu bahwa apapun amal ibadah yang kita lakukan, tentu itu semua ditentukan oleh niat. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata bahwa niat itu tempatnya ada di hati, bukan di lisan. Jadi niat itu ketika hati kita itu tergerak untuk melakukan sesuatu amal ibadah, walaupun tidak kita ucapkan secara lisan, tapi hati kita sudah mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Karena kita melakukan sesuatu itu dorongan dari hati ya, nggak mungkin iseng-iseng doang gitu. Jadi dengan adanya niat di hati, kita wudhu dengan niat dalam hati ini, kita wudhu ini pengen sholat, maka itu sudah termasuk bagian daripada niat, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bahkan kata Syekhul Islam, menurut ijma kesepakatan para imam kaum muslim, niat itu ada di hati, bukan di lisan, dalam masalah ibadah apapun, mulai dari toharoh, sholat, puasa, zakat, jihad, membebaskan hamba sahaya, dan lain sebagainya. Lalu setelah kita berniat, maka tentu kita membaca bismillah atau tasmiyah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu, tidak sah bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darqutni. Kita bisa menemukan hadis ini dalam Irwaul Ghalil dan Sahih Sunan Abi Daud. Jadi setelah kita berniat, kita membaca bismillah. Bismillah ini dalam satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa membaca bismillah pada saat berwudu, baik mandi janabat, tayamum, hukumnya wajib. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar Al-Hasanul Basri dan Ishaq bin Rohawai. Sementara Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan dalil mereka adalah hadis di atas. Nah, setelah membaca bismillah, maka kita membasuh kedua telapak tangan kita. Seperti yang disabdakan dari Humron bin Aban radhiyallahu anhu, bahwasanya Utsman
radhiyallahu anhu meminta air wudhu. Kemudian ia pun membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Muttafaqun alaih. Dalam kitab sahihnya, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan bilangannya. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa ia ditanya tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia minta diambilkan bejana berisi air kecil, bejana kecil berisi air. Kemudian ia berwudu, ya, bukan bejana berisi air kecil, tapi bejana kecil berisi air. Kemudian ia berwudu seperti tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengambil air dari bejana dengan telapak tangannya, lalu mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, sahih. Sementara ada juga dari Aus bin Abi Aus dari kakeknya radhiyallahu anhu, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fastaukafa thalathan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu beliau membasuh telapak tangannya sebanyak 3 kali. Jadi setelah kita berniat, terus kita membaca bismillah dan kita membasuh telapak tangan kita sebanyak 3 kali, keduanya. Lalu berikutnya adalah madmadoh. Apa sih itu madmadoh? Madmadoh artinya adalah berkumur-kumur. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang berkumur sebanyak 3 kali, habis itu baru memasukkan air ke hidung sebanyak 3 kali. Tetapi yang saya ambil dari kitab Sifat Wudu dan Salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, di sini disebutkan bahwa ada syariat untuk menggabungkan antara berkumur-kumur atau al-madmadah dan menghirup air ke dalam hidung, atau yang disebut dengan al-istinsyaq. Jadi al-istinsyaq itu adalah bukan air dimasukin, atau bukan tangan kita yang dibasahin air terus dimasukin ke hidung, tapi tangan kita menampung air lalu kita hirup air itu sampai ke hidung. Jadi al-istinsyaq di sini artinya adalah memasukkan air ke dalam hidung dan menghirupnya dengan sekali nafas sampai ke dalam hidung yang paling ujung. Setelah istinsyaq, kita istinthar. Apa itu istinthar? Istinthar adalah mengeluarkan atau menyemburkan air yang kita masukkan tadi, ya. Jadi ini digabungkan. Mungkin kita seperti yang dikatakan oleh Bapak dosen kita Pak Nurdin, beliau mengatakan kita bukan mempelajari tata cara wudunya orang Muhammadiyah, tapi yang kita pelajari adalah tata cara wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin teman-teman dari kalangan Muhammadiyah ini mengikuti cara wudu Nabi sesuai dengan dalil-dalil ini, gitu ya. Sementara ada teman-teman lain yang menggunakan cara lain, mungkin mereka memiliki dalil-dalil yang berbeda atau mazhab yang berbeda. Tetapi tidak, di sini dijelaskan bahwa ada salah satu syariat untuk menggabungkan. Jadi langsung setelah kita kumur-kumur itu langsung, jadi satu tampungan air itu sebagian masuk ke mulut untuk kumur-kumur dan sebagiannya kita masukkan ke dalam hidung, atau yang disebut dengan proses al-istinsyaq. Lalu setelah itu kita keluarkan lagi, atau yang disebut dengan istinthar, ya. Kita bisa menemukan dalil dari syariat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ada seseorang berkata kepadanya, contohkanlah kepada kami cara wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
lalu ia meminta air di dalam bejana. Kemudian ia menjelaskannya sampai perkataannya. Jadi Abdullah bin Zaid al-Ansori ini berkata, lalu ia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan. Nah, jadi berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu dari satu telapak tangan yang sama. Ia melakukan demikian sebanyak 3 kali. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 185 dan Muslim nomor 235. Matmadah dari Amr bin Yahya radhiyallahu anhu, di dalam hadisnya itu ia berkata, lalu ia Abdullah bin Zaid berkumur-kumur menghirup air ke dalam hidung dan menyemburkannya, dilakukan 3 kali cidukan. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, dalam hadis ini ada dalil yang jelas bahwa pendapat yang sahih lagi terpilih, bahwa yang sesuai dengan sunnah ialah berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dari 3 cidukan. Jadi berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali itu dari 3 cidukan. Dan dari setiap cidukan ia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Syarah Sahih Muslim halaman 122. Dengan kata lain, kita mengambil air dengan satu tangan. Kita masukkan sebagian air ke mulut dan sebagian lagi dihirup ke hidung. Sekaligus ya. Jadi sekali jalan gitu. Juga berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ketika ia menerangkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid." Apabila engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra dan Abu Dawud. Setelah itu, apalagi? Membasuh wajah. Membasuh wajah itu artinya mengalirkan air ke atas dengan kedua telapak tangan. Batas panjang wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut di kepala atas dahi kening. Jadi ini di atas tempat, di titik di mana rambut itu tumbuh. Sedangkan lebarnya dari pinggir telinga sampai pinggir telinga yang lainnya. Dan masuk pula sendi-sendi antara jenggot dan telinga. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau mengambil seciduk air di telapak tangannya lalu memasukkannya ke bawah dagunya, kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya dengan air itu seraya bersabda, "Beginilah aku diperintahkan oleh Rabbku Azza wa Jalla." Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Setelah kita membasuh wajah, maka kita membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Nah, di sini mungkin ada banyak versi ya. Ada yang membasuhnya itu kanan sekali, kiri sekali, lalu kanan, ya jadi kanan sekali, kiri sekali, habis itu kanan lagi, kanan lagi, kiri lagi. Atau ada yang sekaligus, jadi kanan dulu 3 kali, setelah selesai baru kiri 3 kali. Nah, kira-kira mana sih yang benar, atau mungkin lebih tepatnya bukan kita mencari mana yang benar mana yang salah, tapi kita cari salah satu saja dalil yang menjelaskan cara membasuh tangan sampai ke siku ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Wa aydikum ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq," dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Dari Khumron bin Aban radhiyallahu anhu, bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta air untuk berwudu, kemudian ia menyebutkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khumron berkata, kemudian ia membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali,
kemudian membasuh tangan kirinya seperti itu pula. Hadis muttafaqun alaih. Jadi di sini jelas ya, tsumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaq talas. Beliau membasuh tangan kanannya sampai siku sebanyak 3 kali. Ya, salah sama rot. Tsumma, kemudian ghasalal yusra, beliau membasuh yang kirinya mithla dzalik, seperti itu pula. Jadi di dalam hadis muttafaqun alaih dari Humron bin Aban ini, bahwa Utsman pernah menjelaskan tata cara wudu Nabi itu membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian yang kiri sebanyak 3 kali pula. Jadi dalam hadis ini yang disyariatkan, saya nggak tahu, mungkin buat teman-teman yang menemukan dalil bahwa kanan sekali, kiri sekali, kemudian kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, mungkin ada. Tapi yang kita temukan di sini, yang diriwayatkan dari Humron bin Aban, bahwa beliau pernah diajarkan oleh Utsman radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi SAW. Jadi di sini kita bisa menemukan bahwa caranya adalah membasuh kanan 3 kali, setelah itu baru yang kiri. Kemudian setelah itu mengusap kepala dan telinga. Nah, di sini ada lagi perbedaan lagi ya. Mungkin umumnya saya juga sebenarnya dari kecil tuh belajarnya itu basuh rambut 3 kali, telinga 3 kali. Tapi di sini nih yang dijelaskan dalam kitab ini, ketika mengusap kepala seluruh bagian harus diusap, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala berkata, sebagian ulama yang membela pendapat tersebut, yaitu pendapat yang menyatakan boleh mengusap sebagian kepala, mengira bahwa yang diusap itu hanyalah sebagian kepala. Mereka beralasan bahwa huruf ba dalam ayat itu adalah lil tabil, untuk menunjukkan arti sebagian. Karenanya arti dari ayat tersebut menjadi usaplah sebagian kepala kamu. Jadi memang ada ulama juga yang berpendapat bahwa cukup sebagian aja, nggak perlu semuanya gitu ya. Sementara Ibnu Qudamah menegaskan pendapat kami wajibnya mengusap seluruh bagian kepala dengan dalil firman Allah di atas. Jadi Ibnu Qudamah ini lebih menekankan bahwa wajib untuk membasuh keseluruhan kepala. Ayat wudu ini disamakan itu. Ayat wudu ini sama halnya dengan ayat tayamum, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajahmu. Jadi biru'usikum sama biwujuhikum, ini bi-nya itu, ba-nya itu mengartikan seluruhnya gitu, kalau kata Imam Ibnu Qudamah. Sementara ada pendapat ulama lain yang berpendapat bahwa ba di dalam kalimat biru'usikum dengan biwujuhikum artinya sebagian. Perkataan mereka bahwa huruf ba adalah menunjukkan sebagian. Jadi Ibnu Qudamah ini mengatakan kalau ayat yang bunyinya wamsahu biru'usikum itu artinya sebagian, maka dalam ayat yang menjelaskan famsahu biwujuhikum yang wajahnya itu berarti boleh kita tayamum hanya mengusap wajah sebagian saja. Kalau misal ba dalam kata biwujuhikum dan biru'usikum ini diartikan sebagai maknanya itu sebagian saja. Ibnu Burhan rahimahullah taala berkata, barang siapa menyangka bahwa huruf ba di situ bermakna tabid, maka itu berarti ia telah membawa kepada ahli bahasa Arab sesuatu yang tidak mereka ketahui. Di dalam kitab Al-Mughni Ma'asyarhil Kabir jilid 1 halaman 157.
Ditegaskan juga oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, pendapat yang mengatakan bahwa huruf ba dalam ayat itu lil badid, lit tabid adalah tidak benar. Ya. Imam Sibawai telah mengingkari orang yang mengatakan demikian di 15 tempat dalam kitabnya Nailul Autor halaman 453. Jadi kesimpulannya ini adalah banyak ulama yang berpendapat seperti Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Qudamah, Imam Sibawai, bahkan Imam Abu Isa At-Tirmidzi, lalu ada di sini juga Al-Miqdam bil Ma'di Kariba. Banyak ulama yang menafsirkan bahwa biru'usikum itu artinya keseluruhan, karena maknanya sama seperti biwujuhikum yang mengartikan keseluruhan wajah, berarti biru'usikum keseluruhan kepala. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan dalam buku ini, mengusap seluruh bagian kepala hukumnya adalah wajib. Lalu mengusap kedua telinga. Hukum mengusap kedua telinga sama dengan hukum mengusap kepala, itu wajib. Ya. Mungkin ada teman-teman juga yang belajar bahwa telinga itu termasuk sunnah, tapi di sini dijelaskan bahwa hukum mengusap kedua telinga sama dengan hukum mengusap kepala, yaitu wajib. Karena dalam kitab ini memang membasuh rambut atau kepala itu satu paket dengan telinga. Jadi sekali tampung air, dibasuh, lalu dikedepankan, lalu langsung nyambung ke kedua telinga. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua tangan 3 kali, dan mengusap kepalanya. Dan beliau berkata, kedua telinga itu bagian dari kepala. Al-udhunani minar roksi. Jadi kedua telinga ini bagian dari kepala. Jadi ketika kita membasuh kepala, itu langsung nyambung ke telinga. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala juga berpendapat bahwa mengusap kedua telinga itu hukumnya sama dengan mengusap kepala. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini sahih dan mempunyai banyak jalan dari beberapa sahabat, diantaranya Abu Umamah, Abu Hurairah, Ibnu Amr, Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Musa, Anas, Samurah bin Jundub, dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sesudah memaparkan semua jalan atau sanad dari hadis ini, beliau, Syekh Al-Albani melanjutkan, apabila hadis ini sudah ada atau sudah sah, maka hadis ini menunjukkan kepada kita 2 masalah dari masalah-masalah fikih yang diperselisihkan oleh para ulama. Lalu, mengambil air baru untuk mengusap kepala dan kedua telinga. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala pernah berkata, dalam as-sunnah tidak ada dalil yang mewajibkan mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Nah, jadi ini bukan kata saya. Ini lagi-lagi kalau dalam kitab ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berkata, tidak ada satupun dalil dalam as-sunnah yang mewajibkan ya mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Maksudnya itu air nih kepala, terus air lagi, telinga lagi. Nah, itu tidak ada satupun dalil dalam sunnah yang mewajibkan hal itu. Artinya cukup dengan satu tadi. Sama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul pernah berkata, al-udhunani minar roksi, yang artinya kedua telinga itu bagian dari kepala. Jadi disyariatkannya itu dalam satu tampungan air itu kepala langsung ke telinga, nyambung. Syekh Albani juga mengatakan, dan beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa kedua tangannya. Oke. Nah, di sini jelaskan cara mengusap kepala dan telinga. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma,
Ia berkata, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke kedua telinganya. Nah, seperti yang tadi di awal ya, kemudian mengusap bagian luar kedua telinganya dengan kedua ibu jarinya. Jadi ini telunjuknya ke dalam telinga gini, sementara ibu jarinya ini yang bagian belakang. Jadi langsungin. Kalau dalam hadis Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi di dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Lalu yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arjulakum ilal ka'bain," dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Rasulullah pernah tertinggal. Hadis tentang wajibnya membasuh kedua kaki ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Humran bin Aban radhiyallahu anhu bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu meminta air wudhu. Lalu ia menyebutkan sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aban berkata, kemudian ia Utsman membasuh kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali, kemudian membasuh yang kiri seperti juga. Jadi kalau ada yang bertanya kira-kira membasuh kakinya itu kanan sekali, kiri sekali, kanan 2 kali, kiri 2 kali, dan kanan 3 kali, kiri 3 kali, atau kanan dulu 3 kali selesai baru kiri selesai. Kalau dalam hadis ini ya dijelaskan oleh Utsman bin Affan bahwa beliau mencontohkan sifat wudhu Rasul, yaitu membasuh kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali, yang sebelah kanan kaki kanannya ya, sampai mata kaki 3 kali, kemudian barulah yang kiri seperti itu juga ya. Mungkin untuk wudhu itu cukup sekian ya, karena waktunya terlalu banyak. Oke, karena waktunya terlalu banyak ya, terlalu panjang tadi habis untuk membahas wudhu, jadi langsung aja tayamum. Tayamum itu apa sih? Menurut bahasa, tayamum itu artinya al-qasdu, yaitu menuju. Seperti firman Allah Ta'ala, wala yatamammamul khabitha minhu tangfiqun, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Menurut syariat, tayamum adalah menyengaja menggunakan as-sa'id atau permukaan tanah dengan mengusap wajah dan 2 tangan dengan niat memperbolehkan sholat dan sepertinya. Dalil-dalil disyariatkannya tayamum berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Seperti tadi ya, masih dalam surat An-Nisa ayat 43. Adapun jika kamu sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Jadi tayamum itu hanya menggunakan debu yang suci dan hanya 2 anggota tubuh yang dibasuh, yaitu wajah dengan telapak tangan. Nah, di sini ada syarat-syaratnya, nggak sembarangan orang bertayamum. Apa aja sih syarat yang memperbolehkan orang itu bertayamum? Pertama, tidak adanya air, baik ketika safar maupun mukim. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air karena adanya udzur, baik karena itu sakit atau baik itu ya takut penyakit yang diderita bertambah parah atau cuaca yang sangat dingin. Tata cara tayamum yang pertama adalah niat dalam hati, sama ya, niat dalam hati seperti wudhu. Yang kedua, membaca bismillah. Yang kedua, menepuk 2 telapak tangan pada tanah yang bersih sekali tepuk ya, dengan meregangkan jari jemari. Ini diregangkan jari jemari, lalu meniup keduanya, ditiup atau mengebutkan keduanya untuk meringankan debunya. Maksudnya itu tanah nih, tempel ke tanah itu supaya debu-debunya itu jadi minim, jadi nggak terlalu banyak. Itu bisa ditiup atau bisa digebuk-gebukin gini. Setelah itu mengusap wajah ya dengan bagian dalam telapak tangan dan jari jemari.
diusap wajah cukup sekali. Setelah itu mengusap bagian luar telapak tangan dengan keduanya. Ya, udah cukup sekian. Ya. Lalu, sebelumnya ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayamum itu satu tepukan untuk wajah dan dua telapak tangan. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ad-Darimi. Jadi satu tepukan itu untuk satu wajah dan telapak tangan. Mungkin cukup sekian. Sebelumnya pembatal tayamum. Jadi kalau tayamum itu apa sih yang membatalkan? Apakah sama dengan wudhu? Yang membatalkan tayamum pertama adalah ketika menemukan air apabila yang menjadi landasan kita tayamum itu karena tidak ada air. Jadi kalau kita tayamum karena nggak ada air, begitu kita ngeliat air maka tayamum kita itu jadi batal karena kita sudah menemukan air, gitu ya. Sementara hal-hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Mungkin sekian dari saya.